Perkenalkan, nama saya Elmana Kasipiat dari Politeknik Negeri Cilacap, jurusan Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan, kelas TPPL 1B dengan NIM 1901070013. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan rangkuman jurnal yang berjudul Analisa Perubahan Suhu dan Zat pada Sistem Air Conditioner atau AC dengan HD 785 berdasarkan ilmu termodinamika yang ditulis oleh Humaydi dan Gusti Rusidi Furqon Syahrillah. Pada pendahuluan, termodinamika adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang energi dan berbagai pemanfaatannya, terutama energi panas dan proses transformasinya. Pada hakikatnya, termodinamika sangat berperan penting dalam proses pengkondisian udara yang dianut oleh sistem pendingin pada air conditioner. Clausius menyatakan bahwa tidaklah mungkin memindahkan kalor pada suhu rendah ke tandon bersuhu tinggi tanpa dilakukan usaha. Perumusan Clausius sehubung dengan refrigerasi atau mesin pendingin yaitu untuk memindahkan kalor dari dalam refrigerasi yang bersuhu rendah keluar refrigerasi yang bersuhu tinggi. Aplikasi mesin refrigerasi meliputi bidang yang sangat luas, mulai dari keperluan rumah tangga, pertanian, industri otomotif, dunia pertambangan, dan lain sebagainya. Mesin refrigerasi yang paling banyak digunakan untuk saat ini adalah mesin refrigerasi siklus kompresi uap. Dalam dunia pertambangan, mesin refrigerasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam menciptakan kondisi yang aman, nyaman saat mengemudikan alat berat. Pertambangan khususnya HD 785 sebagai alat pengangkut material. Kondisi udara tropis di Indonesia yang umumnya mempunyai temperatur dan kelembapan tinggi dan kondisi udara pada area pertambangan menjadikan keberadaan air conditioner sebagai suatu keharusan. Fluida atau bahan pendingin yang digunakan pada sistem air conditioner HD 785 adalah R134 yang ramah lingkungan sehingga tidak merusak lapisan ozon. Pada instalasi air conditioner HD 785, puli poros kompresor dihubungkan dengan puli cranks, engine yang dihubungkan oleh mekanisme sabuk atau V-belt. Kecepatan putar kompresor berubah mengikuti kecepatan putar pada engine. Karena selama ini di dalam buku panduan atau shop manual, belum ada petunjuk atau standarisasi untuk perubahan fase di setiap siklus yang terjadi pada mesin air conditioner. Untuk kerja refrigerasi dalam air conditioner HD 785 dalam aspek mekanis yang salah satunya dengan variasi putaran kompresor. Tinjauan pustaka. Yang pertama, sistem komunikasi kooperatif air conditioner. Pada HD 785 digunakan untuk mengkondisikan udara di dalam kabin operator, sehingga sangat besar pengaruhnya terhadap kenyamanan pengendara atau operator. Karena HD 785 termasuk dalam golongan kendaraan tambang dan konstruksi mempunyai karakteristik yang unik. Vibration, shock loading, operator change, dan kondisi yang lain yang akan mempengaruhi perbedaan desain dan masalah instalasi dari sistem air conditioner. Kabin yang kuat, insulation, dan isolasi terhadap sumber panas sangat penting untuk efisiensi dari sistem air conditioner. Perpindahan kalor secara konduksi dapat dirumuskan sebagai persamaan berikut ini. Q sama dengan minus KA dikali delta T per L. Dengan Q, laju perpindahan panas, K, konduktivitas termal bahan, L, tebal dinding, delta T, perbedaan temperatur, A, luas dinding. Pada persamaan di atas, bahwa laju perpindahan kalor bernilai minus, karena kalor akan selalu berpindah ke temperatur yang lebih rendah. Berikut adalah daur Carnot ideal. Dari 1 sampai 2, kompresi adiabatik dan reversibel dari uap jenuh menuju tekanan konstan. Dari 2 sampai 3, pelepasan kalor reversibel pada tekanan konstan menyebabkan penurunan panas lanjut dan pengembunan refrigeran.
pada 3-4, ekspansi irreversibel pada entalpi konstan dari cairan jenuh menuju tekanan evaporator. Pada 4-1, penambahan kalor reversibel pada tekanan tetap yang menyebabkan penguapan menuju uap jenuh. Selanjutnya, metode penelitian. Subjek penelitian ini adalah HD785 yang merupakan alat berat pertambangan. Sedangkan untuk objek penelitian ini terdapat pada sistem pendingin air conditioner pada kabin operator yang mempunyai karakteristik yang unik. Vibration, shock loading, operator change, panas dari engine, serta kondisi-kondisi lainnya yang mempengaruhi desain dan masalah pada sistem air conditioner. Pengukuran dilakukan pada saat idle position. Selanjutnya pembahasan. Pertama, proses pengukuran tekanan. Dalam proses pengukuran tekanan, penulis melakukan pengukuran tekanan pada saluran masuk kompresor dan pada saluran keluar kompresor dengan menggunakan variasi putaran kompresor yang sama dengan putaran engine, karena terhubung oleh V-belt sebagai penerus gerak putaran engine ke kompresor air conditioner dengan variasi putaran 1000 rpm, 1200 rpm, 1500 rpm, 1700 rpm, dan 2000 rpm. Hasil pada putaran 1000 rpm, tekanan kompresor in sebesar 36, tekanan kompresor out 225, tekanan kondensor in 220, tekanan kondensor out 200, tekanan evaporator in 195, tekanan evaporator out 38. Pada putaran 1200, tekanan kompresor in 34, tekanan kompresor out 225, tekanan kondensor in 220, tekanan kondensor out 200, tekanan evaporator in 195, tekanan evaporator out 36. Pada putaran 1500 rpm, tekanan kompresor in 29, tekanan kompresor out 230, tekanan kondensor in 225, tekanan kondensor out 205, tekanan evaporator in 203, tekanan evaporator out 30. Pada putaran 1700, tekanan kompresor in 24, tekanan kompresor out 230, tekanan kondensor in 225, tekanan kondensor out 210, tekanan evaporator in 205, tekanan evaporator out 29. Pada putaran 2000, tekanan kompresor in 22, tekanan kompresor out 235, tekanan kondensor in 230, tekanan kondensor out 210, tekanan evaporator in 210, dan tekanan evaporator out 25. Selanjutnya, proses pengukuran suhu. Pada proses pengukuran suhu, penulis melakukan pengukuran suhu pada kompresor, yaitu pada pipa saluran masuk dan pipa saluran keluar. Pada suhu kondensor, yaitu pada pipa saluran masuk dan pipa saluran keluar. Pada evaporator juga dilakukan pada pipa saluran masuk dan pipa saluran keluar. Dan pengukuran tersebut dilakukan dengan variasi putaran 1000 rpm, 1200 rpm, 1500 rpm, 1700 rpm, 2000 rpm, dengan hasil sebagaimana tabel berikut ini. Pada putaran 1000 rpm, suhu kompresor in 22, suhu kompresor out 50 derajat Celcius, suhu kondensor in 46, suhu kondensor out 28, suhu evaporator in 9, suhu evaporator out 20. Pada putaran 1200, suhu kompresor in 21, suhu kompresor out 60, suhu kondensor in 55, suhu kondensor out 29, suhu evaporator in 11, suhu evaporator out 19. Pada putaran 1500 rpm, suhu kompresor in 18, suhu kompresor out 62, suhu kompresor in 55, suhu kondensor in 55, suhu kondensor out 32, suhu evaporator in 13, suhu evaporator out 16. Pada putaran 1700 rpm, suhu kompresor in 17, suhu kompresor out 66, suhu kondensor in 61, suhu kondensor out 33, suhu evaporator in 15, suhu evaporator out 14. Pada putaran 2000 rpm,
suhu kompresor in 15, suhu kompresor out 68, suhu kondensor in 62, suhu kondensor out 34, suhu evaporator in 16, dan suhu evaporator out 12. Selanjutnya menggambarkan pH diagram. pH diagram mempunyai fungsi untuk menggambarkan siklus kompresi uap mesin pendingin. Dengan pH diagram dapat diketahui nilai entalpi setiap titik yang diteliti, suhu kondensor dengan Tc, suhu evaporator dengan Te, dan suhu keluar dari kompresor T2S. Dari data suhu dan tekanan yang diperoleh dan menggambarkan diagram pH dapat ditentukan besarnya entalpi H atau H. Pada penelitian ini digunakan diagram pH R134A dan besarnya entalpi pada setiap putaran engine disajikan pada tabel berikut ini. Selanjutnya menentukan harga bias dilihat dari tabel temperatur R134A, dan untuk harga bisa dilihat dari tabel temperatur pada entalpi uap jenuh, dan untuk harga bias dilihat pada entropy uap jenuh, lalu dikombinasi pada tabel superheat untuk menentukan entropy pada tabel superheat. Setelah semua harga entalpi diketahui, maka diagram pH digambarkan sebagai berikut ini. Kesimpulan dari penelitian ini adalah, dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi RPM engine untuk memutar kompresor, maka COP akan menurun. Meningkatnya RPM engine untuk memutar kompresor menyebabkan temperatur dan tekanan refrigeran yang keluar kompresor akan semakin meningkat, sehingga kerja kompresi yang dilakukan juga semakin besar. Hal ini berkebalikan dengan temperatur dan tekanan refrigeran yang masuk ke evaporator. Temperatur dan tekanan refrigeran yang masuk evaporator akan semakin rendah dengan meningkat putaran kompresor. Hal ini menyebabkan efek refrigerasi yang dihasilkan semakin rendah sehingga akan menurunkan nilai COP. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata maupun pengucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Jangan lupa di like video ini dan di komen video ini. Terima kasih.